Di balik keindahan sirip yang menari, tersembunyi sejarah panjang penuh perjuangan. Dari sawah-sawah tenang di Asia Tenggara, seekor petarung kecil lahir. Tak kenal takut, tak gentar menghadapi siapapun. Dulu mereka bertarung demi kebanggaan. Kini, mereka dipuja karena keindahan. Lewat waktu dan tangan para penggemar, warna mereka berubah menjadi karya seni yang hidup. Ini bukan sekedar ikan hias. Ini adalah warisan, legenda, dan kebanggaan yang berenang di dalam kaca. Inilah ikan cupang. Dari petarung menjadi primadona dunia. Kali ini kita ada penambahan, jadi kelas kelompok besar selain show beta kita ada exotic beta dan ada white beta. Itu jadi ada otomatis dengan adanya kategori baru ini ada penambahan kelas Bang Rio gitu. Total ada 3.124 ekor. Wow, 3.000 kok. Itu dari luar dan Ya, dalam negeri, internasional. Jadi internasional. kita sebenarnya lebih ke batasin ya. Karena kita spare untuk lokal entry-nya itu sekitar 2.000 aja Bang. Jadi sisanya itu entry internasional. Karena kita state kan internasional ya, artinya syaratnya harus ada internasional partisipan dan ada internasional judge juga, termasuk international handler ya pastinya ya. Oke, pada dasarnya mirip sama kontes kecantikan lain ya. Pastinya bentuk, kemudian warna, kemudian deportment atau show-nya gitu. Itu sih aspek besarnya itu ya. Pasti kalau bentuk kan lebih ke kerapihan, proporsi gitu. Kalau warna kan lebih ke standar dia, karena beda kelas kan beda requirement ya. Sebenarnya saat ini ya, karena kita melakukan crossbreed dan kita juga belanja. Jadi di ikan orang luar juga tahu ketika ikan Indo ini lagi bagus, mereka juga belanja. Jadi sekarang sih kalau beta ya nggak ada spesifikasi. Jadi kita pun belanja ikan impor juga untuk breeding. Jadi udah nggak ada kayak batasan-batasan kayak dulu nih, half moon double tail harus di Thailand gitu. Nah sekarang nggak ada. Jadi semua ikan sebenarnya punya peluang untuk populer Bang. Cuman gimana cara kita brandingnya. Nah biasanya ikan yang mahal kan karena brandingnya lebih cakep ya gitu. Yang pasti ketika kontes yang besar itu pasti tuntutannya lebih tinggi gitu. Jadi standarnya, ekspektasinya juga tinggi gitu. Nah itu yang kita coba penuhin gitu. Jadi untuk dapat kayak masalah pendanaan, kemudian support dari player itu kita benar-benar harus effort ya untuk bikin konten juga, untuk mengajak gitu. Ya, jadi kalau buat saya hobi ini kan pasti harus komunitas ya base-nya ya. Kita mau ngembangin hobi ini juga dari komunitas, kita mau jalanin industrinya juga dari komunitas. Jadi memang kita harus merawatnya dari komunitas gitu. Makanya kita sebenarnya welcome, termasuk dengan adanya penambahan kategori baru itu yang eksotik, harapannya bisa jadi entry point. Karena kita punya kontes yang lebih newbie friendly, standarnya nggak ribet, lebih gampang. Jadi harapannya dari komunitas ini lahir pemain-pemain baru, ada regenerasi terus gitu. Oke, jadi ini kalau saya lebih senang jawabnya general ya. Jadi inovasi itu terjadi bukan di Indonesia doang, Bang. Jadi di sini kita makanya mewadahi ada variasi foam yang baru. Itu makanya kita wadahin di eksotik itu. Ada warna-warna baru, variasi foam yang baru. Kayak contohnya nih, kita ada kayak CTPK Dambo gitu. Terus kemudian sail tail, double tail gitu. Itu kan ikan yang mungkin belum banyak di pasaran ya gitu. Kemudian warna-warna unik lainnya kayak yang warna ungu, warna pink gitu. Terus kemudian Thai flag. Nah itu tuh warna-warna yang populer sebenarnya gitu loh. Tapi belum ada kelasnya khusus, kita fasilitasin Bang gitu. Kalau saya sih yang paling banyak miss ya, itu timing. Jadi buat saya ketika kita kontes ikan ini, penting bukan cuma ikan kita cantik, tapi manajemen waktu ya. Manajemen waktu untuk kita kayak kalau kita berangkat dari luar kota, itu hal simple tapi orang banyak yang miss Bang. Jadi contohnya ngambil angkutannya yang mepet-mepet. Jadi kalau misalnya dia delay atau mogok atau macet, itu ada yang telat datang, akhirnya nggak bisa masuk fish in tepat waktu, bener nggak? Kemudian kadang ada yang datangnya mepet, sehingga jadinya buru-buru nggak maksimal. Itu yang paling banyak orang skip sih Bang. Gitu. Jadi masalah manajemen waktu itu
Sehingga akhirnya kalau misalnya semuanya ngaret, kita pun penjurian jadi ngaret bang. Kita tadinya rencana jam 8, jadi kita bisa mulai penjurian baru siang, jam 10, jam 11. Yang imbasnya, kita beres tuh kemarin penjurian jam 5 pagi, teman-teman. Oke, jadi kita memang dari awal Nusatik ini berdiri, saya masih belum jadi pengurus ya bang, saya masih ikut kontes doang. Saya memang udah punya harapan gitu bahwa kita punya satu media gitu, media untuk kita bertemu atau meeting point lah istilah kerennya gitu ya, semua hobi ikan hias gitu. Karena pada akhirnya kita harus fight bareng di industri ikan hias ini kan. Jadi Nusatik harapannya bisa jadi meeting point dari semua pelaku ikan hias, penghobi ikan hias gitu, yang kita punya satu tujuan besar yang sama nih, yaitu mensukseskan untuk kita bisa menembus pasar internasional. Jadi kita bisa develop market kita gitu, industrinya, dan menciptakan banyak lapangan kerja baru ya bang. Selain kita berhobi dan have fun gitu dengan si hobi itu sendiri. Kalau untuk 2026 saya sih sama kayak 2024 juga, waktu itu kita ngomong soal 2025 ya bang ya. Harapan saya masih sama, yang paling diimprove adalah tadi timing tadi sih. Saya concern karena kalau bisa lebih on time, semuanya bisa jadi lebih bagus, termasuk diantaranya karena penjurian ini kan manusia ya bang, dia ada moodnya ya, ada best timingnya gitu. Jadi kalau misalnya itu on time, kita akan dapat hasil sih sebenarnya lebih baik, lebih mendekati sempurna, meskipun nggak bisa sempurna ya. Yang bikin saya tertarik buat datang yaitu karena kontesnya ini kontes terbesar di Indonesia. Kontes terbesar dari luar negara tuh pada ikut semua, Thailand, Malaysia, Vietnam, iya internasional lah pokoknya. Untuk di Nusatik sendiri saya baru pertama kali di sini dan memang ikannya keras-keras, mantap. Ikannya keras-keras Iya. guys. Mungkin ikan kali batu. Kalau boleh tahu Om Lukman berasal dari mana nih? Saya dari Cirebon, dari Cirebon. Iya, di sini kita bawa temen, kalian ikut-ikut sini. Nah. Langsung dari Cirebon. Iya. Iya betul. Iya betul. Kamu Naik apa nih? Transportasi umum atau bawa kendaraan pribadi? kita naik kereta. 2026 kemungkinan kita juga main Om di sini. Sekarang main-main dulu, besok main ikannya, insya Allah. Tahun ini survei dulu. Survei dulu kita. Betul. Iya, iya betul betul. Iya, Itu yang penting silaturahminya Om. Dari masa lalu yang penuh tantangan, hingga hari ini yang penuh warna, ikan cupang terus menari di antara tradisi dan inovasi. Dan kisahnya masih terus ditulis oleh kita, para pecinta sejatinya.